Berpetualanglah sejauh mata memandang, mengayulah sejauh jalan terbentang, bergurulah sejauh alam terkembang. Gorontalo memberikan semua yang kita butuhkan untuk menikmati alam. Perbukitan dengan panorama yang menawan, hamparan permadani hijau di kaki langit yang menunjukkan pandangan, eksotisme kemilau danau di pagi hari hingga kekaguman akan kekayaan bahari di lautan. Bahkan setiap tempatnya mempunyai cerita tersendiri. Menikmati segala keindahan alam sambil mengayuh sepeda, melengkapi semuanya. Memberi ritme untuk lebih meresapi atmosfer di sekitar. Membuat kami semakin mengenal ragam wisata di Gorontalo. Gowis, Gorontalo Wisata! Pagi ini aku sangat bersemangat memulai Gowis. Saking semangatnya, aku datang terlalu pagi. Tapi tidak masalah, sekalian saja aku bersuah foto dengan latar patung Nani Watabone. Kesha! Kesha! Ayo! Ya ampun Aska, Maaf. Ayo! niat gowis nggak sih? Maaf kita kesiangan. Ini Kita sudah kesiangan jam ya. berapa? Kita sekarang kemana? Kita ke tempat favorit aku aja. Oke deh, aku ikut. Ayo, let's go! Bentar. Rute Gowis pertama kita pagi ini, aku akan mengajak kamu ke salah satu tempat yang terletak di dataran tinggi. Tempatnya juga punya cerita tersendiri. Wah, siap Aska. Aku sudah tidak sabar untuk sampai di sana. Semangat! Semangat! Let's go! Akhirnya kita sampai. Nah, Kesha, sekarang kita sudah sampai di Benteng Otanaha. Tapi bentengnya di mana? Ini Tenang. tangga semua. Tenang. Ini memang tangga semua, tapi bentengnya ada di atas. Oke. Jadi Bisa kalau mau jadi ke sana, penasaran. itu ada dua alternatif. Kita mau naik anak tangga, jalan kaki, atau goes aja. Kayaknya Kesha pilih sepeda deh, goes. Waduh, nggak seru. Gimana kalau naik anak tangga aja, Kesha? Aska saja, aku tidak mau. Harus semangat lah. Ini tinggi Aska. Oke. Aku tidak mau. Ini biar adil ya. Biar adil, gimana kita gunting kertas batu. Oke, yang kalah hukumannya jadi apa? Jadi kalau Kesha yang menang, itu kita goes. Oke. Kalau saya yang menang, kita naik anak tangga. Kesha pasti menang. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, gunting kertas batu. Tuh. Batu. Iya. Jadi kita naik anak tangga ya. Oke, sip. Oke. Aku menyerah. Menyerah. Baik, kalau gitu kita parkir aja dulu. Oke. Benteng Otanaha ini merupakan salah satu situs bersejarah di Provinsi Gorontalo. Menjadi saksi perjuangan rakyat Gorontalo melawan para penjajah. Berarti benteng ini didirikan pada zaman penjajahan Belanda ya Aska? Jauh sebelum kedatangan Belanda, Kesha. Tepatnya saat bangsa Portugis masih berada di Gorontalo. Jadi, mereka melakukan perjanjian dengan pemimpin Gorontalo kala itu, Raja Ilato, untuk membangun benteng. Tujuannya sebagai basis pertahanan dari serangan musuh. Tapi ternyata bangsa Portugis justru berkhianat dan terjadilah perang. Portugis pun kalah dan benteng kemudian dikuasai oleh rakyat Gorontalo. Wah, menarik sekali ya Aska. Cerita di balik benteng Otanaha. Ada yang lebih menarik lagi, Kesha. Apa itu Aska? Pemandangan dari atas benteng. Semangat, guys. Jadi, Oke. ini adalah pos kedua. Oke. Ini kita sudah sampai di shelter kedua dan di belakang sana, Kesha, itu pemandangan Danau Limboto. Kelihatan? Kelihatan, tapi kayaknya lebih asik lagi kalau ada. Lebih asik kalau kita lanjut lagi ke atas ya. Oke. Kalau gitu, let's go. Ini harus semangat karena di atas itu indah, sangat indah.
Mau lomba lagi? Ayo, siapa takut? 1, 2, 3. Kita masih terus semangat untuk menaiki anak tangga dari Benteng Otanaha. Ini baru wisata pertama. Baru Berarti masih ada tempat-tempat wisata seharusnya lebih indah lagi. harusnya. Dan ini semakin kelihatan. Kita sekarang sudah sampai di shelter keempat atau pos keempat. Oke, di sana benteng sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat dan pemandangan di belakang juga ini sangat indah. Ah, Terbayarkan nggak? terbayarkan. Ya. Tapi kayaknya lebih terbayarkan lagi kalau ada Kalau di kita atas. sudah ke atas. Kalau gitu, Oke, lanjut. ayo, lanjut. Yuk, Kesya. Semakin dekat kita ke Benteng. Benteng Otanaha. Tadi katanya nggak lari. Rasanya luar biasa ketika berhasil menaiki ratusan anak tangga benteng Otanaha hingga ke puncak. Perjuangan kita tidak sia-sia karena terbayarkan dengan pemandangan dari atas benteng yang luar biasa. Itu benteng pertama. Baru benteng pertama. Selanjutnya kayaknya sana ya. Selanjutnya ke sana. Terus habis Kemudian itu ada yang di di belakang. Iya. Kalau gitu kita lanjut ke benteng selanjutnya. Aska, benteng ini terbuat dari batuan apa sih? Dari yang aku baca, Kay, benteng ini terbuat dari batu karang dan andesit. Wah, lalu direkatkan dengan apa, Kak? Kan zaman dahulu belum ada semen. Cerita rakyat yang berkembang, konon mereka menggunakan putih telur maleo sebagai salah satu campurannya. Tapi sampai sekarang juga masih diteliti dengan hati-hati, Keisha. Semangat. Iya. Benteng Otahia. Masih di kawasan Benteng Otanaha, kita sekarang menuju ke bagian benteng yang posisinya berada di bagian timur. Dan ini merupakan yang terendah dari ketiga benteng di sini, Otahia. Masih menyusuri tangga lagi ya, Aska? Betul, Kesya, tapi tidak perlu khawatir, jumlah anak tangganya lebih sedikit dari yang sebelumnya. Hanya sekitar 170-an anak tangga. Wah, syukurlah. Tapi tidak masalah, Aska. Kalau kita sekarang hanya berjuang menyusuri tangga-tangga benteng, rakyat Gorontalo di abad ke-16 dulu justru berjuang membangun benteng ini dan mengusir penjajah dari bumi Gorontalo. Kak hitung enggak? Ya. Ini kita masuk dulu ya. Oke, oke. Kita masuk Baik. dulu. Aku hampir kena. silakan. Kita sudah sampai di Otahia. Nah, ini dia, Otahia, yang diambil namanya dari istri Naha, yaitu Ohihia. Iya, Aska. Ota tadi artinya benteng. Jadi digabungkanlah keduanya menjadi Otahia. Apa yang bagus? Apa yang bagus? Apa yang bagus? Aku mau naik. Masih sama dengan pemandangan dari benteng sebelumnya, di sini kita juga bisa melihat dengan jelas pemandangan Danau Limboto. Oke. Kita sudah sampai di Ulu Pahu. Yeay. Kita muter-muter dulu. Yang namanya diambil dari putra Naha dan Ohihia, yaitu Pahu. Benar, Kesya. Letak benteng ini berada di bukit bagian tenggara dan merupakan yang paling luas dari ketiganya. Aska, luar biasa sekali destinasi pertama kita ini. Kalau sebelumnya aku hanya sekedar mendatangi benteng ini, tapi kali ini Kesya jadi lebih mengenal kawasan benteng Otanaha. Apalagi dengan menyusuri ratusan anak tangga tadi, Kesya jadi lebih bisa menghargai arti dari sebuah perjuangan. Jadi makin sehat juga kan jalan kaki.
Tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan selain hamparan permadani hijau di kaki langit. Bagaikan oase di tengah gurun pasir, begitulah hamparan sawah yang tak jauh dari perkotaan. Dan Kesia akan mengajak Aska ke sebuah tempat di mana kita bisa menikmati keindahan ini. Hijau-hijau ya. Itu. Aska. Wih. Beli tiket dulu. Oh, aduh. Harus bayar. Sini. Selamat siang. Halo, Mbak. Siang. Tiketnya berapa masuk? Oke. 5.000 ini jadi 10.000 aku yang traktir ya. Oke ya deh. Nanti ya nanti. Wisata pertanian Huntu Selatan. Yap, seperti namanya, tempat ini memang benar-benar terletak di tengah area pertanian yang berada di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kita lanjut Gitu ya. ya, nggak ada yang hitung-hitungan ya. Baik. Lanjut ya. Ayo, angkat lagi bro. Angkat. Panjang jembatan ini mencapai 250 meter loh. Wah, panjang juga ya, Kay. Oh iya, di belakang sana masih banyak yang menarik, Kesia. Iya Aska, ada gazebo-gazebo yang bisa dipakai untuk bersantai atau bahkan piknik keluarga. Kalau begitu, ayo kita balapan sampai di ujung sana. Ini dia Aska, gazebo-gazebo yang terlihat dari depan tadi. Ternyata suasana di sini nggak kalah sejuk ya, Kesia, karena kita bisa sambil berteduh di gazebo, menikmati suasana di sekitar. Dan kita beruntung Aska, berkunjung saat musim tanam. Bisa menyaksikan barisan dedaunan padi menari anggun di puput sang bayu. Benar-benar menenangkan ya, Kay. Puas. Hah? Puas nggak di sini? Puas. Ini kan pemandangannya bagus ya. Sawah, hamparan sawah yang sangat luas. Kemudian juga menghilangkan penat, Dari menyejukkan pagi, hati. kalau pagi malam pun enak di sini ya. Enak. Nah. Tapi masih semangat nggak? Kita mau lanjut lagi. Oke, emang tahu kemana? Ya kalau Nah, menurut kamu kemana? ikut Casey aja. Ada tempat yang paling terfavorit di sini. Oh ya? Casey paling Di mana? suka di situ. Di mana aja tuh? Ada deh. Mau tahu? Mau tahu Kita banget. langsung ke sana saja. Tapi masih semangat. Masih? Ayo. Oh. Kalau kita menyusuri jalanan ini, serasa Gorontalo itu sejuk sekali. Setuju. Kalau goes di jalanan ini, kita bisa sambil menghirup udara segar dan tidak perlu takut dengan terik matahari. Pepohonan yang berjejer rapi, layaknya kanopi di sepanjang jalanan. Iya Aska, ditambah lagi dengan pemandangan sekitar yang begitu menyegarkan mata. Hamparan padi dan pengundungannya. Iya, oke. Kita sekarang Di Center Point. Center Point. Keren. Di Kabupaten Bone Bolango. Jadi kalian datang ke sini. Ayo. Bagaimana Aska? Ini tempat destinasi kita terakhir di hari ini. Ya, Bagus nggak? Ini bagus tempat banget. gimana kalau hari ini kita pulang untuk istirahat? Istirahat, besok pagi kita ketemu lagi. Oke, ayo pulang. Ayo.
Lukisan alam pagi selalu penuh nuansa keindahan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Dan menikmatinya sambil goes memberi manfaat yang berlipat-lipat, menenangkan dan juga menyegarkan. Setuju Aska, seperti tempat yang kita kunjungi pagi ini. Ketenangannya memberikan kedamaian bagi hati, sementara kesejukannya mampu menyegarkan pikiran. Begitulah Kesia yang disuguhkan oleh tempat ini. Walaupun Danau Perintis ini merupakan danau buatan, tapi pesonanya tidak kalah indah. Kenapa dinamakan Danau Perintis? Oh, jadi Danau Perintis ini ada kepanjangannya, Kesia. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya Perbaikan Ekonomi Rakyat Indonesia Timur. Oh gitu. Oh berarti kalau misalnya di Danau Perintis ini bukan hanya tempat wisata saja, tapi kayak membawa manfaat untuk masyarakat di sekitar sini ya? Betul. Wah, sangat inovasi sekali ya, kayak sangat mereka berpikir untuk banyak orang. Jadi gimana? Bagus kan tempatnya? Bagus. Keisha kalau misalnya lagi bosan atau lagi untuk mau menenangkan diri, sukanya datang yang ke tempat seperti ini. Sekarang Itu kita kemana? foto-foto dulu. Oh ya. Jadi Kemarin kan kita di patung Wartabone ketemuannya. Hari ini kita ke Makam Pahlawan Nasional Gorontalo. Pak Haji Nani Wartabone. Wartabone. Oke. Belum lengkap rasanya menikmati keindahan alam kalau tidak menyapa laut. Benar Kesia, salah satu keindahan yang paling memikat di bumi. Aku sudah tidak sabar ingin segera bermain dengan riak ombak. Siap Aska, gois! Diapit oleh dua perairan, memberikan keuntungan tersendiri bagi Gorontalo, terutama Laut Olele yang menjadi bagian dari perairan Teluk Tomini, jantung segitiga Karang Dunia. Benar Kesia, bahkan kita bisa menemukan karang langka Salvador Dali jika diving di sini. Iya Aska, tapi untuk kali ini kita cukup dengan snorkeling saja dulu ya. Tidak masalah Kay, karena saat snorkeling nanti kita juga bisa bertemu dengan biota Laut Olele yang indah. Bahkan karang-karang cantiknya sudah mulai terlihat dari kotak kaca di perahu loh. Wah, aku jadi tidak sabar Kay, ingin segera menceburkan diri ke laut. Di Olele banyak terdapat titik-titik penyelaman. Ada yang khusus diving,
Ada juga untuk yang sekadar snorkeling seperti ini. Iya Aska, walaupun memang kedalaman di titik ini dangkal, tapi banyak yang bisa kita nikmati. Ikan badut yang beragam warna hingga karang-karang yang cantik. Tidak akan pernah bosan walaupun sudah menyelangi berkali-kali. Ada sensasi tersendiri menikmati bawah laut Olele. Tak kalah menarik dari tempat lainnya. Olele, surga yang tersembunyi. Keisha, ternyata seru juga ya. Iya. Gowis kita dua hari ini. Dan ini terbayar sudah, kita capek-capek walaupun capek-capek tapi seru juga keseruan gowis di beberapa tempat wisata yang ada di Gorontalo. Iya. Nah, kalau dari Aska sendiri tempat yang paling berkesan? Kenapa? Kalau saya Olele pasti. Oke, ya. Olele. Keisha juga. Kemudian juga tadi sempat kita snorkeling sama-sama. Ya. Nah, kalau Keisha? Keisha yang paling berkesan Olele masuk. Olele. Benteng Matanaha. Benteng Matanaha. Karena kamu mengajak saya untuk naik Naik tangga tangga ke kan, atas. karena waktu itu Keisha kalah. Ya. Iya. Dasar kamu ya. Tidak kedua kalinya saya ikutin. tapi seru. seru. Karena kan setiap pos yang kita lewati kan kayak ada kesannya masing-masing. Kemudian tadi kita juga sempat lewat dari makam Nani Wartabone. Iya. Itu kan juga mampir ke Perintis. Sama yang sawah. Sawah ya. Yang sawah kekinian kan. Di Huntu Selatan ya waktu itu. Iya. 2 hari yang sangat menyenangkan dan besok kita kembali beraktivitas kerja. Aduh. Iya. Tapi harus semangat. Tapi harus semangat. Kalau misalnya minggu depan atau kapan-kapan aku ajak Aska lagi, mau nggak? Kita gowis lagi. Yap, pasti. Siapa takut? Oke. Kita besok-besok ya. Ya. Oke. Tapi kita menikmati dulu pemandangan kita sore menikmati ini dulu. yang ada Jangan di Olele. melewatkan. Oke, tidak akan terlupakan. Iya. Tapi ini bagus Keisha ya, kalau sore-sore sunset. Ya, mataharinya tidak terlalu terlihat. Tadi juga banyak ikan-ikan yang kita lihat. Iya, ini juga dan banyak di bawah. ikan-ikan. Ikan-ikannya ada sayap, guys. Dan juga ada yang di sana nggak sih? Kurang-kurang. Coba lihat itu Keisha itu yang sana dong. Nanti orang naik situ. Nanti Orang harus loncat.